pikiran kami juga dan beberapa anggota bahwa ya sebelum diangkat dibicarakan dulu diraker dengan Mendagri. Oleh karena itu kesempatan kali ini saya kira kami meminta kesempatan untuk fraksi kami menyampaikan apa yang kami sampaikan pada waktu ini. Yang kedua, sikap fraksi kami dalam konteks pengaktifan kembali Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama atau terkenal dengan Ahok. Oleh karena itu kami sangat menghargai perbedaan yang Pak Menteri sampaikan tadi. Kami sangat sadar betul adanya nuansa perbedaan. Sejauh perbedaan itu kita letakkan pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, saya kira itu keniscayaan dalam demokrasi bahwa ada perbedaan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan posisi kami, posisi fraksi PKS ketika kami mengangkat persoalan pengaktifan kembali Gubernur DKI yang terkenal dengan sebutan Pak Ahok, itu semata pada bingkai konstitusi adalah pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Bingkai pasal 27 ayat 1 konstitusi kita adalah segala warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan aturan. Dan bingkai pasal 20A ayat 1 yaitu fungsi pengawasan DPR, penganggaran dan juga fungsi legislasi. Juga pada pasal 9 ayat 1 konstitusi kita yaitu bingkai sumpah presiden. Presiden dalam pasal 9 ayat 1 dengan jelas itu menyebutkan, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Saya kira bingkai itu Pak Menteri posisi kami, dan tatib DPR pasal 164 jelas memberikan hak. Ada hak interpelasi, ada hak angket, ada hak pernyataan pendapat. Lalu kami melihat dalam konteks ini ada potensi pelanggaran terhadap undang-undang, sehingga kami mengangkat isu hak angket yang Pak Menteri ikuti pendapat kami tersebut. Ya. Karena dalam hak angket itu disebutkan hak DPR untuk melakukan penyelidikan manakala diduga ada pelanggaran undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak luas. Pak Menteri dan teman-teman yang saya hormati, kami sangat menghargai ketika Pak Menteri pada tanggal 16 Desember 2016 dikutip oleh 5 media, ya, media Kompas.com, Antara.com, Berita 1, Merdeka, Tribun, News, yang Pak Menteri mengatakan Ahok akan diberhentikan sementara sebagai gubernur setelah selesai cuti kampanye. Kami sangat sependapat sekali dengan kondisi statement Pak Menteri itu. Tetapi statement inilah yang kemudian dengan tentu Pak Menteri punya pertimbangan dengan tim hukum Pak Menteri ada perubahan sikap. Disitulah kami kemudian menyikapi, mengkaji di mana titik persoalan ini dalam pandangan kami sebagai fraksi PKS. Pertama, kami mengikuti betul dakwaan dari jaksa ketika mengutip pasal 156A ini yang kita kaitkan dengan Undang-Undang 23 2014 pasal 83 ayat 1. Pasal 83 ayat 1 disebutkan di situ, ya, kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usul DPRD karena didakwa melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Paling singkat 5 tahun. Menjadi debatable kemudian karena pasal 156A disebutkan dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kami memandang ada titik temu pada angka 5 tahun, pada mungkin Pak Menteri dan timnya memandang perbedaan di situ. Itu kami hargai. Tapi posisi kami tetap pasal 156A tetap bisa berlaku. Karena ada titik irisan di 5 tahun. Kedua, pada pasal 156, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 156 ini
dari dakwaan jaksa, kami bacakan, dia berkorelasi dengan pasal 83 ayat 1 di poin terakhir, yaitu dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara, kesatuan dan Indonesia. Itu tafsiran kami sekali. Kami ingin bacakan dakwaan jaksa. Kami kutipkan secara letter dakwaan jaksa yang keluar dalam fokus dakwaan. Kami kutipkan. Jaksa penuntut umum Ali Mukartono menyebutkan dalam dakwaannya, tanda kutip, pernyataan dan isi kutipan buku tersebut itu justru berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan anak bangsa. Itulah kenapa kami kaitkan dengan bunyi Undang-Undang 23 2014 pasal 83 ayat terakhir. Dan perbuatan lain yang dapat memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia bukan persoalan 4 tahun ya, tapi dia persoalan memenuhi bunyi pasal 83 ayat 1 di bunyi terakhir. Tidak terkait dengan 5 tahun 4 tahun, tapi terkait dengan perintah Undang-Undang 23 2014 pasal 83 ayat 1 diberhentikan manakala dia memecah belah. Ini tafsiran kami sekarang. Berikutnya yang kami kutipkan adalah cuti para petahana adalah tertanggal 28 Oktober sampai 11 Februari. Itu yang dijelaskan Pak Menteri. 11 Februari itu dalam penjelasan berbagai undang-undang kapan selesainya tanggal 11 Februari. Tafsiran kami jam 24.00. Itulah masa cuti berakhir. Sementara pelantikan adalah jam 15.30 kurang lebih. Itu yang muncul di media massa. Di situ kami melihat pelanggaran. Pelanggaran ini bukan oleh petahana, tapi oleh pemerintah yang menyelenggarakan serah terima tersebut. Dalam poin itu maka kami mengatakan pemerintah juga melanggar Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada pasal 70 ayat 3 yang kami bacakan di situ, yaitu menjalankan cuti di luar tanggung jawab negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Yang bersangkutan ada di depan. Itu maka kami ada 2 undang-undang soal. Yang ketiga Pak Menteri, ini dua pemerintah. Pada saat yang bersangkutan ada di situ, yang bersangkutan menyatakan juga memilih berdasarkan agama itu sesuatu yang melanggar konstitusi. Itu adalah bentuk kampanye. Dan yang bersangkutan telah menghina, melecehkan pasal 1 Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu di luar kami, di luar angket kami, itu persoalan kami dengan paslon yang kami bisa menuntut paslon telah melakukan kampanye. Oleh karena itu Pak Menteri, ini kami sampaikan kepada Pak Menteri pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan situlah posisi kami. Tidak terkait dengan pribadi Pak Menteri yang sangat kami hormati, tidak terkait dengan persoalan pribadi Presiden, tapi terkait dengan penegakan negara hukum kita, dijaga oleh konstitusi, diatur oleh tatib kita, diatur oleh undang-undang. Demikian pernyataan fraksi PKS pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.